Assalamualaikum Pak Bidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bidin, mohon maaf ini itu saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak saya bahwa harus diminta melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah dan salah satunya harus dari kepala sekolah asal. Jadi saya mohon izin untuk mewawancarai jenengan. Baik Pak Bidin, langsung saja untuk kegiatan wawancaranya. Jadi pertanyaan pertama ini, selama ini bagaimana jenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Untuk jawaban ini, saya lihat dulu kasusnya apa. Jika kasusnya itu ada hubungannya dengan atau ajakan untuk melakukan kesalahan, maka itu bujukan moral namanya. Dan kalau dilema etika itu kasusnya tentang peraturan, tetapi bersinggungan dengan norma yang ada. Itu ya, jadi kalau ada ajakan dengan mengajak ke suatu kesalahan itu bukan moral, tapi kalau kebenaran tapi bersinggungan dengan norma-norma yang ada itu termasuk dilema etika gitu. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Terus. Selama ini Pak bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentang kasus yang sama tetapi mengandung kebajikan juga, itu tergantung kasusnya Pak. Kalau memang kasusnya membutuhkan diskusi, ya akan saya diskusikan dengan teman-teman dulu dan barangkali dengan pihak-pihak terkait ya. Mungkin membutuhkan banyak masukan-masukan atau apa istilahnya, sehingga nanti bisa mengerti dengan situasi dan kondisi yang ada. Kalau dirasa tidak perlu musyawarah, maka saya akan merenungkan diri, meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kasus yang mungkin yang saya alami itu bisa saya tuntaskan. Itu ya, jadi kalau kasusnya itu membutuhkan diskusi, jadi didiskusikan lebih dahulu. Namun jika kasusnya bisa pribadi dengan merenung untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak. Baik, lanjut ini Pak Bidin nih, langkah-langkahnya ini langkah-langkah jenengan itu seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Yang pertama itu terkait dengan langkah itu ya, kita akan merenung ya. Kemudian kasusnya itu akan saya pahami seksama. Setelah itu di pihak-pihak untuk saya pilah-pilah dulu, saya ponto-ponto dulu mana yang harus saya selesaikan. Kemudian untuk diketahui hal apa saja yang kira-kira berkaitan dengan situasi dan kondisi. Dengan mengetahuinya, saya akan tahu mana keputusan yang terbaik yang harus saya kira-kira itu ya, jadi jenengan perlu merenung dulu untuk melakukan pemilah dulu. Nah, setelah pemilihan tersebut selesai dilakukan, jenengan dapat mengetahui mana yang harus diputuskan. Pak. Baik, ini selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang dilema etika? Ya, saya anggap cukup efektif adalah dengan musyawarah mestinya, walaupun dengan musyawarah itu nanti ada yang dirugikan dan ada yang dimenangkan. Jelas bagi orang yang
mungkin tidak berani mengajukan pendapat, hanya ikut saja, maka akan merasa dirugikan dengan musyawarah itu. Tapi insya Allah dengan musyawarah ada yang setuju dan tidak ada yang setuju dengan keputusan yang saya ambil. Kadang juga pernah ada yang menyalahkan keputusan saya, meskipun keputusan saya itu merupakan keputusan yang terbaik dalam mengambil keputusan. Jadi langkah-langkah yang jenengan anggap efektif itu mungkin dalam wawancara ya. Wawancara. Baik, soal nomor 5 maaf, pertanyaan ke-5 Iya. wawancara Kelima apa keenam ya? 5 Pak ini. Nah, dalam mengambil keputusan tentunya jenengan kan mempunyai tantangan gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan nih apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi jenengan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus di Lima Etika. Ini. Iya tadi ya, sama seperti tadi. Jadi tantangannya adalah ada yang dirugikan tadi. Yang dirugikan ya. Karena wong desa tidak berani menyampaikan pendapat setelah ada keputusan deal. Nah, aku pengusulna lagi mau apa sudah diputuskan kok baru deal. Nah, namun demikian Pak Ibnu ini tetap saya dalam mengambil keputusan itu tetap mengedepankan keputusan yang terbaik ketika musyawarah bersama. Jadi tantangannya itu apabila ada yang kurang setuju dengan keputusan kita karena merasa dirugikan, tapi jenengan tetap merasa yakin dengan keputusan jenengan, yang penting untuk kepentingan yang bersama gitu. Iya. Ya, lanjut ke Pak Bidin untuk pertanyaan ke-6. Ini, apakah jenengan memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Nah, apakah jenengan itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Mungkin bisa disampaikan juga nanti bentuk-bentuknya seperti apa, prosedur-prosedurnya seperti apa yang jenengan jalankan. Ya, untuk apa tadi? Penyelesaian jadwal kasus atau dilema ya, tata kelolanya yang gini. Saya mengelolanya dulu meskipun tidak tertulis, jadi secara lisan ya. Adapun beberapa langkah yang dapat menyelesaikan kasus tersebut itu tentunya merenung dulu. Merenung, kemudian dengan pikiran saya yang jernih tentunya, karena ini butuh sesuatu yang perlu disampaikan barangkali ya. Jadi saya percaya mana yang terbaik dari yang baik, dan dari pikiran saya kemudian saya putuskan untuk menyelesaikan. Jadi sekali lagi, mana yang terbaik dari yang baik. Jadi istimewa ini Pak Ibnu mestinya. Jadi perlu langkah-langkah perundungan dulu dan langkah-langkah dalam pikiran dijadikan untuk menentukan mana yang terbaik di antara yang terbaik. Baik, di sini dalam pengambilan keputusannya Pak Bidin, mungkin jenengan mempunyai seseorang yang sebagai panutan atau mungkin faktor-faktor lain yang selama ini dapat memudahkan jenengan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus di Lima Etika. Ya, jadi kalau melihat dari faktor ini ada tokoh ya, dan mungkin juga terlalu asing bagi kita, itu Ki Hajar Dewantara. Itu sangat membantu saya
dalam kelas dengan tuturi handayani ingkang sosukrodo maju mangkasonya itu. Dari slogan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita itu, maka saya banyak belajar darinya bagaimana cara mengambil keputusan yang terbaik. Saya juga belajar dari pengalaman saya sendiri, terutama di lingkungan sekitar, bahwa perlu sekali untuk belajar bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Itu kira-kira. Jadi dengan mungkin tokoh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, dan juga ada faktor lain seperti pengalaman jenengan yang memudahkan jenengan dalam mengambil keputusan. Ini lanjut Pak Budi. Ini untuk rencana ke depan Pak Budi. Apa nih rencana ke depan jenengan jika dihadapkan kembali dengan situasi di mana jenengan harus mengambil keputusan di mana mengandung unsur dilema etikanya? Kedepannya tetap saya akan musyawarah. Jikalau musyawarah tidak bisa, ya nanti kita ambil suara terbanyak. Ini kan termasuk demokrasi kita ya. Tetapi senyambang masih bisa, lebih afdol lagi kalau musyawarah. Di samping itu tidak terlalu banyak waktu, termasuk sah dalam pengambilan keputusan walaupun dengan musyawarah. Ini yang mestinya yang dikedepankan seperti itu. Namun jikalau musyawarah tidak bisa, lah itu baru kita pengambilan keputusan dengan suara. Jadi rencana jenengan ke depan tetap akan melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan apabila dirasa itu kurang cukup atau belum berhasil, maka jenengan akan melakukan voting untuk menentukan keputusan terakhirnya. Pertanyaan terakhir nih Pak Budi, dari semua hal yang telah kita lakukan atau wawancara kali ini, mungkin jenengan memiliki pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan dalam mengambil keputusan ya? Ya, tentunya ini sudah hal tidak baru lagi ya Pak Ibu ya, bahwa keputusan yang kita ambil itu pasti ada pihak yang kurang setuju. Tetapi kita pasti mempunyai keyakinan yang tinggi dan dengan pengalaman yang cukup banyak, karena bertambah usia itu juga bertambah pengalaman, maka insya Allah keputusan yang kita selama ini kita putuskan itu insya Allah keputusan yang terbaik. Ini ada satu lagi nih pertanyaan dari saya pribadi, bukan untuk dari LMS yang disediakan. Ini mungkin jenengan memiliki saran-saran bagi saya agar saya menjadi guru yang lebih baik, khususnya dalam pengambilan keputusan. Iya, ini mungkin Pak Ibnu masih muda ya, masih muda itu biasanya yang di depan itu emosional. Jadi pikirannya ada di belakang, tapi emosi dan perasaannya yang depan. Seandainya Pak Ibnu bisa mengendalikan ini, insya Allah nanti segala keputusannya itu akan berhasil guna pada benar. Termasuk nanti ini karena mungkin ya, karena mungkin nih lebih muda, lebih cerdas, ada nilai lebih dari yang lain ya, di atas rata-rata barangkali ya. Ini ada egoisnya yang menonjol, yang agak di atas ya. Ini dalam berjalan waktu saya minta Pak Ibnu nanti sedikit demi sedikit egonya itu dikikis ya, dikikis, sehingga nanti antara ego kemudian demokrasinya ini ya, ini bisa selaras. Seandainya itu bisa, tapi dengan bertambahnya usia mungkin pengalaman itu dengan sendirinya ego ya, euforia ego itu bisa terkikis sendiri. Ya, dengan ini bertambahnya usia, kemudian pengalaman. Nah, pengalaman bukan di sekolah itu saja, di lingkungan, kalau di desa ya di
BPD, di RT, RW. Ini nanti akan berbuat senggol dengan orang lain sehingga menambah kasanah pengalaman kita bahwa kita itu sebetulnya masih membutuhkan lingkungan yang lebih luas, yang menunjang cara pandang, cara pikir kita untuk menjadi katakanlah orang yang sedikit lebih sempurna. Itu baikmu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas saran-sarannya Pak Bidin, bahwa saran yang sangat bermanfaat sekali, bahwa saya harus mengedepankan pikiran daripada emosi atau perasaannya, biar dapat mengambil keputusan yang baik. Dan saya juga tidak perlu ego terlalu tinggi, harus mengurangi ego saya, meskipun saya dikatakanlah termasuk yang pintar, meskipun saya tidak merasa pintar, tapi yang jelas saya harus menunjukkan ego saya, karena bagaimanapun kita juga memerlukan lingkungan yang lebih luas. Gitu ya Pak Bidin. Jadi, mungkin cukup wawancara untuk kali ini Pak Bidin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Maaf telah merepotkan Pak Bidin. Mungkin saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Doyo. Siang. Ini Pak Doyo, ini kan saya ikut pendidikan guru penggerak Pak Doyo. Dan di modul 3.1 ini di demonstrasi kontekstualnya itu ada tugas di mana saya diminta untuk melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah Pak Doyo. Dan salah satunya ini saya ingin mewawancarai dengan saya anggap dengan ini sebagai panutan saya dalam kaitannya ketika ada masalah terkait pengambilan keputusan Pak Doyo. Silakan untuk materi saya. Saya jawab sesuai dengan kemampuan saya sebagai kepala sekolah SMP. Terima kasih Pak Doyo atas kerjasamanya. Langsung saya mulai Monggo, silakan. Jadi untuk pertanyaan pertama ini Pak Doyo, selama ini bagaimana dengan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Selama ini kalau saya mengidentifikasi permasalahan etika dan bukan moral, yaitu saya membentuk suatu skala, yaitu skala super prioritas, skala prioritas, dan skala biasa. Dan saya putuskan yang terpenting adalah skala super prioritas. Ya. Jadi dengan menggunakan skala dari super prioritas sampai prioritas dan seterusnya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Jadi pertanyaan selanjutnya Pak Doyo, ini selama ini bagaimana dengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar menurut jenengan atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau nilai-nilai kebenaran. Bagaimana? Kalau saya mengambil keputusan yang sama-sama benar, semuanya itu pasti ada yang lebih benar. Jadi saya utamakan yang lebih benar, terutama yang menyangkut dengan kepentingan umum atau kepentingan dinas. Itu yang saya ambil suatu keputusan. Itu. Jadi misalkan ada yang sama-sama benar, jangan pilih yang lebih benar dan untuk kepentingan bersama atau umum atau kepentingan dinas kalau kedinasan. Jadi selanjutnya Pak Doyo, langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasa jenengan lakukan selama ini dalam mengambil keputusan ini? Jawaban saya atau seperti nomor 1 tadi yang pas Pak Ibnu sampaikan, bahwa langkah-langkah saya ya seperti
seperti mau ada prioritas, super prioritas, dan biasa itu langkah-langkah saya yang saya gunakan. Jadi jenengan memetakan setiap kasus-kasus atau situasi itu berdasarkan skala-skala tadi Iya. yang harapannya masih pada lanjut nomor 4 nih, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika. Yang paling efektif yaitu ulangi. Hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif, hal-hal yang jenengan efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus problematika. Misalnya langkah-langkah yang jenengan anggap efektif itu yang seperti apa sih dalam pengambilan keputusan problematika itu? Yang saya lakukan selama ini mengambil keputusan yang terefektif yaitu keputusan pertanyaannya kok pas ini. Hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya, seperti langkah-langkah prioritas tadi yang saya gunakan, tetapkan seperti itu yang lebih efektif, karena nanti saya bisa memilah-milah yang super prioritas dan sebagainya tadi. Seperti itu sama. Jadi mungkin kalau boleh saya beranggapan maaf jika dulu kalau dulu bisa langsung. Berarti dengan merenung dulu gitu merenung untuk memetakan atau membuat skala kasus-kasus atau situasi yang super prioritas dan seterusnya. Itu yang Atau bisa saya menganalisa, saya mengamati, saya merenung mana yang terbaik untuk saya putuskan. Jadi perlu mengamati dulu siapa tahu atau mengamati biar dapat fakta-fakta yang relevan dengan situasi gitu ya. Tetapi tidak hanya mengamati, menganalisa yang terpenting. Menganalisa juga ya. Terima kasih Pak Dani, lanjut ya. Nah ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya dalam pengambilan keputusan? Yang sering terjadi memangnya personil atau perorangan, karena karakter orang per orang itu berbeda-beda. Kalau saya memutuskan si A, tentu saja apabila saya tidak benar, si B itu kurang sependapat. Saya memutuskan B, yang si B tadi yang saya A mau kurang sependapat. Jadi ada beberapa orang yang tidak pendapat, itu sudah tentu, karena manusia itu karakter dan karakternya berbeda-beda. Jadi tantangannya kalau bisa saya simpulkan itu ada beberapa pihak yang kurang setuju. Nah, itu biasanya seperti itu sudah pasti itu kalau suatu kegiatan atau organisasi. Mungkin ada jawaban lagi, namun nomor 6 ya. Ini apakah jenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan itu langsung menyelesaikan di tempat langsung sekarang, ataukah memiliki sebuah tata kelola dalam hati jenengan, dalam pikiran jenengan untuk menyelesaikannya? Nah, sebetulnya jadwal itu ada tapi tidak tertulis. Jadwal hanya di dalam benak saja, dalam kalbu hati, tapi setelah semata-mata menyelesaikan kasus itu langsung di tempat, tidak bisa selesai dengan baik, tetap diselesaikan dengan merenung dan sebagainya. Itu jadi tidak usah jadwal, tapi jadwalnya yaitu nanti saya selesaikan seperti ini dan sebagainya, tidak langsung di tempat saya selesaikan tidak. Jadi jenengan itu mempunyai suatu tata kelola atau jadwal, tapi jadwalnya itu ada di pikiran jenengan. Tidak saya tulis. Ini kalau boleh tahu nih bentuk atau prosedur bentuknya atau langkah-langkah penjadwalannya itu seperti apa nih yang jenengan lakukan itu dalam pengambilan itu? Yang saya lakukan yaitu pendataannya, datanya, jadwalnya, paling enggak dalam hati itu, oh ini kasusnya kasus ini, oh itu nanti saya selesaikan seperti ini, oh nanti saya putuskan seperti ini. Itu saja bahwa. Jadi dipilah-pilah dulu gitu ya.
Nomor 7 pertanyaannya, adakah seseorang atau faktor-faktor ya yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah kita? Kalau tokoh itu biasanya ada, jadi seseorang yang saya anggap mumpuni dalam memimpin sehingga pemimpinan itu berhasil karena keputusannya itu sangat baik sehingga saya teladani seperti itu. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu tentang pengalaman yang saya lakukan. Saya seandainya memutuskan keputusan yang baik kok bermanfaat bagi orang lain, kekurangannya, kelemahannya sedikit. Itu sebab anggap saya sebagai pengalaman yang saya gunakan. Jadi dengan memiliki tokoh atau panutan dalam pengambilan keputusan yang mempermudah jenengan, kemudian jenengan juga memiliki sesuatu yang mempermudah yaitu pengalaman jenengan selama ini ya. Mungkin ini Pak Doyo, mungkin untuk kedepannya jenengan sudah memiliki pengalaman yang banyak ya, mungkin rencana ke depan ini dalam kasus-kasus pengambilan keputusan ini rencana jenengan pripun ya? Kalau ke depan akan saya jangkau dengan sebaik-baiknya yang nanti sehingga keputusan itu membawa maslahat pemanfaatan kepada semua pihak, terutama jasa. Oke, terima kasih. Baik, ini pertanyaan yang ke-9 atau terakhir Pak Doyo. Nah, dari semua hal yang kita lakukan atau jenengan sampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda dalam rangka mengambil keputusan? Yang saya dapatkan pembelajaran yaitu apabila keputusan itu bagus, tepat sasaran, keputusan yang terbaik, memenuhi skala tadi, maka keputusan itu akan baik juga, akan bermanfaat juga kepada semua pihak dan tidak menimbulkan efek jelek. Itu yang saya selama ini saya terima atau sebagai pembelajaran bagi kita, bagi kami. Terima kasih. Ini Pak Doyo, ini di luar skenario atau di luar konsep yang disediakan LMS tentang pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin di sini kan saya sebagai orang baru ya, baru belajar, mungkin jenengan memiliki saran-saran buat saya agar nanti dalam menghadapi situasi itu saya bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, saran saya kalau mau mengambil keputusan sesuatu hal, karena agama kita agama Islam, sholat istiqoroh itu yang terbagus, dan jangan lupa sholat 5 waktu karena sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan kita harus memenuhi syarat ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai seorang Islam mau agama Islam harus menjalankan sholat 5 waktu. Dan kalau mengambil keputusan, insya Allah Tuhan akan beri petunjuk dengan sholat istiqoroh. Jadi kita harus meningkatkan iman dan takwa kita, ya, atau sila pertama Pancasila kita amalkan betul-betul, karena nanti dalam mengambil keputusan nanti Allah akan memberikan kita petunjuk jalan yang baik. Selain itu harus betul-betul dianalisa, dipahami betul-betul kalau mau mengambil keputusan. Jangan hanya mengambil keputusan yang sekiranya dapat menguntungkan pribadinya sehingga diputuskan, jangan sampai seperti itu. Jadi yang penting keputusan itu untuk keuntungan kebersamaan atau keuntungan dinas. Itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Doyo atas ini saran-sarannya, atas share pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya, dan saya nanti bisa menjadi ya minimal seperti jenengan lah dalam pemimpin yang hebat dalam pengambilan keputusannya. Semoga lebih dari saya. Terima kasih Pak Doyo, mungkin cukup sekian ya wawancara dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Eko, ini sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa ini saya itu ada tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Saya harus melakukan wawancara terhadap 3 kepala sekolah. Dan di sini saya mau izin untuk mewawancarai jenengan karena saya anggap jenengan itu panutan saya. Siap. Jadi kita mulai langsung ke wawancara ini. Monggo. Terima kasih. Baik Pak Eko, gini, selama ini bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Ibnu. Sebagai kepala sekolah memang tantangannya besar dalam kehidupan di satu SD sini, itu masalahnya banyak. Tapi sebagai kepala sekolah harus tegas. Ya. Permasalahan tersebut itu saya teliti dulu, saya renungkan. Lalu saya mengambil kebijakan atau keputusan. Oke, jadi merenungkan untuk mengambil kebijakan, ya. Baik. Selama ini Pak Eko, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah jenengan, terutama dalam kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kepala sekolah harus tegas. Oke. Saya bertindak tegas kepada kepala sekolah walaupun pendapat itu sama-sama benar atau satunya yang salah, saya tetap menyeleksi mana yang terbaik untuk dilaksanakan keputusan tersebut di sekolah. Ya, harus tegas dan menyelesaikan mana yang terbaik itu Pak ya. Baik, lanjut ya. Ini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa ya yang jenengan lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Jika keputusan itu terlalu berat Ya. di luar kemampuan saya, sebelum saya memutuskan, saya minta pendapat karena di atas saya itu ada bapak pengawas. Jadi kalau kasus atau situasinya dirasa berat, berarti kita perlu untuk mencari pendapat dari Minta bantuan pendapat yang terbaik bagaimana. Baik Pak Eko, ini lanjut lagi. Hal-hal apa saja nih yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Yang efektif memang ya orang tersebut saya panggil secara empat mata. Artinya khawatir karena rahasia sehingga teman yang lain tidak perlu mengetahui masalah, sehingga hanya cukup saya dengan yang bersangkutan. Saya panggil ke sini Pak, saya duduk empat mata dengan saya. Permasalahannya saya paparkan, solusinya harus begini. Dalam jangka waktu berapa hari atau berapa minggu belum ada perubahan, saya panggil lagi dan seterusnya Pak. Itu jadi intinya pertama itu dipanggil empat mata, berdiskusi bersama, Ya. kemudian diberi jangka waktu untuk perbaikan. Ya. Gitu, ya. Baik, ini Pak Eko, dalam melaksanakan sebuah pengambilan keputusan kan pasti ada sebuah tantangan, ya. Nah, mungkin apa saja nih yang selama ini menjadi tantangan jenengan dalam pengambilan keputusan? Sebagai kepala sekolah harus tegak lurus. Teman-teman saya itu ya juga bagus-bagus semua, tapi di balik kebagusannya, di balik kebaikannya kan tidak ngerti. Jika keputusan itu memang salah, ya saya salahkan. Kita keputusan itu memang ya harus benar dan harus dilaksanakan. Jadi Tegak lurus Pak Eko, tegas. Tegas ya, tegas ya. Baik, lanjut ya Pak Eko. Monggo. Apakah jenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih dalam pikiran jenengan mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat tek langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin bentuk-bentuk prosedurnya bagaimana? Jika permasalahannya itu ya hanya etika enteng, ringan, langsung saya selesaikan. Jika saya anggap itu berat, maka saya itu tidak hanya 1 kali 2 kali, beberapa kali saya jadwal. Kalau pertemuan ini hari ini panjenengan, besok atau minggu depan belum ada perubahan,
ya saya panggil lagi Nggih. dan seterusnya sampai dimungkinkan selesai kasusnya itu. Nggih, jadi di jadwal penyelesaiannya gitu nggih Pak nggih. 1 atau 2 kali atau 3 kali, Pak. Baik Pak Iko, nih adakah seseorang atau figur atau panutan jenengan atau mungkin faktor-faktor yang lain nih yang selama ini memudahkan jenengan atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus dilema etika? Ada, Pak. Nggih. Kalau di SD itu tidak ada wakil kepala sekolah, beda dengan SLTP. Tapi di sekolahan saya punya rekan sejawat atau anak buah saya yang saya anggap senior. Saya ajak untuk memberi pendapat kepada Pak Eko. Endingnya tetap Pak Eko yang memutuskan. Sebagai bahan pertimbangan jenengan. Iya Pak Eko. Nah ini Pak Eko, apa nih rencana ke depan Pak Eko jika dihadapkan kembali dalam satu kasus-kasus pengambilan keputusan dilema etika? Karena ini sudah berulang-ulang, contohnya kasus berulang-ulang, dan pembinaan saya itu enggak begitu merasuk atau dibuat enteng remeh oleh teman saya. Saya tidak segan-segan karena sudah peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Kalau masih melaksanakan, saya laporkan kepada pengawas minimal ke dinas dan sebagainya, Pak. Jadi jika dirasa jenengan masih terlalu berat ya untuk itu, maka jenengan akan limpahkan ke atas gitu ya. Ini Pak Eko terakhir nih, dari hasil wawancara kita ini, nah, mungkin Pak Eko bisa menyampaikan nih pembelajaran apa ya yang dapat jenengan petik dari pengalaman jenengan ketika mengambil keputusan dilema etika. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik bagi kita. Jangan sampai baik itu pengalaman baik atau pengalaman buruk terulang lagi. Syukur kalau pengalaman baik terulang tidak apa-apa. Pengalaman jelek jangan sampai. Makanya tadi itu kalimat saya, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pokoknya saya tegak lurus. Jika ada masalah di sini yang bisa saya atasi sendiri, saya tegas. Kalau merah ya merah, kalau hitam ya hitam. Betul. Gas pokoknya ya. Baik, ini pertanyaan satu lagi dari saya pribadi, nggak ada di LMS ini Pak. Mungkin jenengan memiliki saran gitu buat saya nih, saya kan masih baru sebagai guru dan butuh apa ini pengalaman-pengalaman dan saran-saran dari jenengan, mungkin jenengan bisa menyampaikan. Terima kasih Pak Ibnu, karena Pak Ibnu ini sudah lulus kategori guru penggerak ya. Saya ucapkan selamat kepada panjenengan karena tidak semua guru itu lulus, Pak. Saya pun kemarin juga saya ikut sekolah penggerak tapi saya tidak lulus. Tapi Pak Ibnu ikut guru penggerak lulus. Harapan saya dengan ilmu yang didapat di guru penggerak, 1, ilmu itu ojo dipendem atau dipek dewe. Silakan berikan kepada teman-teman yang lain. Yang kedua, demi kemajuan pendidikan terutama di sekolahan panjenengan, umumnya di Kecamatan Pala, teman-teman guru yang belum lulus apa itu guru penggerak itu dimotivasi sehingga tidak Pak Ibnu saja yang lulus guru penggerak. Guru penggerak itu kan ada tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Harapan saya juga ya menghimbau kepada rekan atau anak buah saya, jika ada tahap 1, tahap 2 dan sampai tahap berapa sekarang itu, silakan. Memang pintu pendidikan untuk maju itu sekarang dengan Pak Nadiem itu ya sudah memang eranya sekarang. Apalagi dengan guru penggerak ini, guru penggerak itu dijadikan mentor teman-teman yang lain ini ya semuanya harus kalau bisa harus lulus guru penggerak. Harapan saya ke depan biar pendidikan itu tidak stagnan, ada kemajuan. Demikian Pak. Terima kasih Pak Eko. Insya Allah ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini akan saya bagikan ke semua teman-teman supaya minimal pendidikan di Kecamatan Palang kita ini semakin meningkat ya Pak Eko. Ya, amin. Ya, terima kasih Pak Eko. Mungkin sekian ya.
apa itu wawancara hari ini. Sampai jumpa lain waktu ya. Iya, ya Pak Edi. Iya, ya, Pak. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.